Saudara, tolong hentikan euforia, hentikan puja-puji yang berlebihan, saudara-saudara. Kenapa? Karena pertama, masih ada tugas lain yang lebih berat dan lebih penting, yaitu Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, saudara-saudara. Kedua, ini mereka adalah pemain junior, pemain U19. Masa depan mereka masih panjang. Jangan sampai kejadian seperti generasinya Evan Dimas itu terulang lagi, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita ungkap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, luar biasa lah, luar biasa. Kita harus memberikan selamat, kita harus memberikan pujian, kita harus memberikan acungan jempol kepada timnas U19 kita, kepada Indonesia U19 yang berhasil menjuarai Piala AFF U19 tahun 2024 setelah mengalahkan Thailand 1-0 lewat gol tunggal Jens Reven. Nah, luar biasa. Ya, selamatlah, selamat. Kita kasih keacungan 2 jempol, dan ini menjadi gelar kedua Piala AFF Indonesia setelah 2013, dan ini juga menjadi gelar keempat Indra Safri bersama tim junior Indonesia di level Asia Tenggara. Wah, luar biasa. Selamat. Jadi kalau mau sukses di level Asia Tenggara, di level junior, serahkan kepada Bapak Indra Safri, serahkan kepada Coach Indra Safri. Ya, itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Anda suka atau tidak suka dengan beliau, itu faktanya memang beliau sukses di level Asia Tenggara dan sukses di level U19, U20, level junior lah. Pokoknya itu beliau sukses di seperti itu. Itu sudah terbukti, saudara-saudara. Jadi nggak ada debat lagi tentang hal itu, nggak ada debat lagi. Dan Indonesia tampil menjuarai Piala AFF ini ya U19 ini dengan lika-liku lah, setelah mengalahkan Filipina, kemudian Indonesia agak bekerja keras, susah payah mengalahkan Kamboja di pertandingan kedua. Kemudian kembali melawan Timor Leste juga tampil dengan sedikit perubahan, dan kita berhasil mengalahkan Timor Leste. Kemudian di pertandingan melawan Malaysia itu semangat juang yang menjadi pembeda, saudara-saudara. Pertandingan melawan Malaysia itu adalah semangat juangnya luar biasa, Indonesia berhasil menang. Kemudian di final Piala AFF U19 ini dominasi Thailand. Ya, kita harus jujur ini ya, fair mengakui bahwa ya menurut saya agak sedikit keberuntungan lah Indonesia bisa mengalahkan Thailand, karena memang Thailand bermain lebih bagus ya. Dia lebih banyak mengontrol bola, lebih banyak menguasai permainan, tetapi Indonesia jauh lebih efektif karena terbukti gol di menit awal itu, menit ke-17 melalui Jens Reven itu benar-benar membuat Thailand kesulitan mencetak gol. Ini sama kejadian ini sama seperti Thailand waktu Australia berhadapan dengan Thailand. Thailand dapat gol di menit-menit awal dan kemudian mampu mempertahankan itu sampai ke menit-menit akhir. Ya, hukum karma lah. Tetapi apapun itu, saudara-saudara, ini luar biasa. Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF U19. Indra Safri berhasil mendapatkan kemenangan keempatnya setelah Piala AFF U19 2 kali, kemudian Piala AFF U22 sekali, dan medali emas SEA Games, saudara-saudara. Luar biasa.
juara saudara-saudara, tetap saja masih ada banyak kelemahan apa yang harus diperbaiki. Ini saran saja, ini saran ya, ini saran, ini masukan, ini kritik, sedikit nasihat yang harus diperbaiki oleh tim ini, khususnya dalam hal taktik, dalam hal strategi, dalam hal cara bermain. Dan saudara-saudara lihat pada waktu pertandingan melawan Thailand kan terlihat sekali bagaimana Thailand itu sebenarnya tampil lebih bagus dari Indonesia. Saya harus mengatakan itu, Thailand tampil lebih bagus, mereka lebih dominan ya, walaupun Indonesia juga memberikan perlawanan, tetapi ya itu yang terjadi seperti itu harus pekerjaan yang harus segera diselesaikan karena penting sekali ini saudara-saudara, penting sekali karena setelah ini ada tugas yang berat sekali yang harus diemban oleh Indra Shafri. Dia harus meloloskan Indonesia ke Piala Asia U20 tahun 2025, dan setelah Piala Asia U20 2025 dia harus kalau bisa ini membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2020. Itu yang jauh lebih penting saudara-saudara. Piala AFF U19 ini anggap saja bonus lah. Ini kan semacam piala ciki, semacam piala kaleng-kaleng lah. Nggak ada maknanya apa-apa selain ya hanya piala. Tidak ada maknanya, peringkat FIFA juga tidak berpengaruh karena ini junior. Tiket ke Piala Dunia juga tidak ada. Tiket ke Piala Asia U20 juga tidak ada. Jadi ini hanya sebatas pemanasan saja, sparring partner. Oke, kita sukses di sini, kita mendapatkan piala. Oke, kita ini sebagai motivasi saja, motivasi karena tugas yang jauh lebih penting itu nanti di kualifikasi Piala Asia yang akan diselenggarakan bulan September. Kemungkinan Indonesia akan berhadapan dengan, bukan kemungkinan ya, memang Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste, Maladewa dan Yaman. Gampang lah. Gampang. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah. Saya nggak tahu apakah akan digelar di Surabaya, ataukah di Jakarta, atau di Solo, atau di Palembang, atau di Boyolali, atau di Jayapura, atau di Makassar, atau di mana saya nggak tahu. Tetapi ada baiknya itu tidak digelar di Jakarta, tetapi untuk pemerataan digelar kalau perlu di luar Jawa lah, di luar Jawa, di Kalimantan itu di Stadion Batakan itu juga bisa di situ karena itu stadion bagus. Kalau tidak digunakan tim nasional juga sayang juga. Itu saudara-saudara, karena itu saya mohon, saya berharap dengan sangat-sangat sudahlah lupakan euforia kemenangan Piala AFF U19. Sampai hari ini sudah selesai. Senin itu final, menang, paginya ya sudah kembali lagi normal, nggak usah dibahas, nggak usah dibicarakan, nggak usah dibikin dibikin video yang aneh-aneh seolah-olah King Indo juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Seolah-olah mana Persiwa Wamena juara Liga Champion Asia. Nggak usah seperti itu. Biasa saja karena tugas menanti lebih berat. Dan menurut saya Indra Shafri harus termotivasi lah, harus terpancing untuk berprestasi lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena dengan 4 kemenangan di level Asia Tenggara, saudara-saudara, ya sudah seharusnya Indra Shafri berpikir untuk lebih lah. Haus kemenangan, haus gelar yang lebih banyak lagi, haus apalah ya, pokoknya harus lebih lagi, apalagi di level Asia. Kalau saya ini ya sudah kalau saya sudah juara di level LT ya saya tentu saja akan meningkatkan kualitas saya supaya bisa juara di level RW. Kalau saya sudah juara di level RW, saya akan berusaha di tingkat desa, kemudian kecamatan, kabupaten, nasional, provinsi, nasional, Asia Tenggara, Asia, dunia. Nah, itu harus dilakukan dan itu dibutuhkan. Hentikan euforia itu tadi. Harus kembali fokus, pemain tidak usah dibubarkan, tidak usah dipulangkan. Tetap berada dalam sebuah pemusatan latihan karena nanti bulan September ini kan bulan Agustus, saudara-saudara. Besok itu sudah Agustus, September hanya 1 bulan. Ya suruh libur sebentar sajalah, libur 2 minggu, seminggu 2 minggu, dikasih pesan supaya tidak euforia, supaya tidak mau diundang pejabat daerahnya, tidak usah pergi ke rumahnya bupati, kemudian diarak keliling kotanya, nggak usah di kampungnya, nggak usah orang tuanya, nggak usah disorot kamera, nggak usah semua keluarganya diungkituin, nggak usah, karena itu akan membuat para pemain itu terlena dan pada akhirnya dia lupa tugas dia, kewajiban dia, bahwa dia saya, saudara-saudara, itu penting sekali, itu penting dan saya tidak akan pernah jerah untuk mengingatkan itu. Kenapa? Karena kita pernah punya presiden buruk. Kita pernah punya sejarah kelam pada generasinya Evan Dimas, juga pada generasinya Osvaldo Hai. Itu kita sudah punya sejarah itu, dan saya harap sejarah itu tidak terulang lagi. Kalau saudara-saudara ingat dulu di zamannya Evan Dimas itu mereka juara Piala AFF 2013, ya sama, pelatihnya juga Indra Shafri.
Finalnya juga di Jawa Timur, di Sidoarjo kalau waktu itu Stadion Delta, Gelora Delta. Kemudian setelah itu tim ini dibikinkan tur Nusantara di arak keliling Indonesia, sebuah pertandingan uji coba disiarkan langsung di televisi. Secara animo memang luar biasa. Wah, semua sorot kamera, harapan pemain dikeliling, diarak keliling kota. Kemudian setelah itu tampil di Piala Asia U20. Dan apa yang terjadi? Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Jadi juru kunci kalau nggak 3 pertandingan selalu kalah kalau seingat saya ya saudara-saudara, itu Piala Asia U20 tahun 2014 atau 2013 lah itu. Kemudian setelah itu pemainnya hilang semua saudara-saudara, tinggal sekarang ini yang masih tersisa di tim nasional itu hanya Dimas Drajat. Selebihnya hilang, bahkan Evan Dimas pun sekarang sudah hilang saudara-saudara, padahal umur usianya juga baru belum berapa ya, masih mungkin baru sekitar 29, 28, 30. Jadi secara usia itu sebenarnya masih produktif, tapi itu sudah. Kemudian ketika juara Piala AFF U22 itu juga sama saja. Pemainnya hilang sampai sekarang itu sudah ya mayoritas sudah tenggelam saudara-saudara. Ingat Osvaldo Hai itu sekarang kemana, kan sudah nggak ada. Kemudian Marinus Wanemar itu sudah hilang semua. Terus sini Rizky, sini Fauzi atau siapa itu juga sudah nggak tahu. Terakhir itu di Bayangkara FC atau jadi anggota kepolisian, saya nggak. Jadi itu pelajaran-pelajaran yang harus tidak boleh terulang, harus dipetik untuk tim ini ke masa depan, karena ini U19. Masa depan mereka itu masih panjang. Nanti golnya, tujuan utamanya itu nanti di senior, tampil di Piala Dunia 2030, tampil di Piala Dunia 2034, itu golnya. Juara Piala Asia 2027, juara Piala Asia 2031 atau berapa, itu tujuannya. Jadi peluang lolos ke Piala Asia U20 saudara-saudara, saya yakin tim ini akan bisa lolos. Tim ini akan bisa lolos. Kenapa? Karena ya kita tahu lawan yang dihadapi kan hanya Timor Leste ya. Sekali lagi ya, kita tidak meremehkan negara lain, kita tidak merendahkan negara lain, tetapi kalau dilihat dari hasil pertandingan kemarin di Piala AFF kan kita tahu mereka sempat mencetak 2 gol, walaupun ya sebenarnya permainan mereka lumayan lah, tetapi ya menurut saya bisalah kita mengalahkan Timor Leste. Kemudian Maladewa, walaupun kita jarang bertemu Maladewa saudara-saudara, karena dia subkonfederasinya itu di Asia Selatan, tetapi kan kita tahulah sepak bola di Maladewa, di negara-negara Bangladesh, kemudian Sri Lanka, itu kan tidak semaju di Asia Tenggara. Di sana mereka olahraga utamanya adalah kriket, kemudian hoki ya, sepak bola hanya kesekian. Itu peluang untuk itu besar, mengalahkan Maladewa, mengalahkan Timor Leste. Kemudian Yaman. Yaman itu juga salah satu tim dari Timur Tengah. Mereka ya secara fisik, secara kemampuan ya tidak berbeda jauh dari tim-tim yang di Timur Tengah. Tetapi yang membedakan Yaman dengan Qatar, dengan Kuwait, dengan Irak, dengan Arab Saudi, dengan mana lagi ya, Jordania, itu adalah Yaman ini negara yang sedang berperang, tetapi kan ya kita nggak tahu, sepak bola mereka juga tidak berkembang dengan baik. Jadi ya kemungkinan besar peluang untuk mengalahkan Yaman ini besar, walaupun sekali lagi saya tidak berniat untuk meremehkan, dan saya harap juga tim U19 ini yang nanti akan menjadi timnas U20 ini tidak meremehkan, kemudian tetap fokus ke pertandingan itu, karena itu yang paling penting saudara-saudara. Tampil di level Asia itu yang paling penting, baru nanti kalau bisa tampil di level Asia, berjuang untuk bisa lolos ke ke Piala Dunia U20 di fokus. Dan selain memperbaiki variasi taktik dan strategi yang harus dilakukan berikutnya, selain itu tadi hentikan euforia, itu juga yang harus dilakukan selanjutnya adalah ini menyelesaikan masalah pemain-pemain keturunan ini. Bagaimana pemain keturunan selanjutnya, gelombang berikutnya setelah Jens Reven. Jens Reven kan sudah terbukti lah, terbukti penyerang yang nomor 9. Benar-benar kalau saya menggambarkannya ini, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu senang dengan hiperbola, itu dia mirip dengan Filippo Inzaghi ketika masa jaya. Itu saudara-saudara gaya karakter, dan ini terbukti bahwa pemberian paspor Garuda kepada Jens Reven ini tepat sekali. Dia mencetak 4 gol dan memberikan assist 2 atau 3 assist, dan penampilan dia juga luar biasa saudara-saudara. Dia walaupun posisinya di nomor 9, dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, kemudian membuka ruang, dan yang paling penting dia tidak egois. Wah, ini luar biasa Jens Reven ini. Salut untuk
talent scout-nya. Talent scout-nya yang bisa menemukan Jens Raven ini luar biasa dan bisa melobi, bisa membujuk dia bergabung dengan tim nasional Indonesia luar biasa. Ini menurut saya cocok bukan hanya di level di U19, dia bisa menjadi striker di junior, di senior, bahkan menggantikan Dimas Derajat itu bisa, saudara-saudara. Ini si Jens Raven. Nah, setelah itu kan siapa lagi? Kemarin ada si Dion Marks, kemudian Tim Greipen, kemudian ada si siapa itu Hinoke Mauresmo. Itu bagaimana? Kelanjutannya itu bagaimana? Itu harus diselesaikan secepatnya sebelum kualifikasi Piala Asia. Kalau untuk pemain lokal, saudara-saudara, saya rasa ini harus ada lagi sistem promosi degradasi lah. Yang nggak tahu apakah akan memantau pemain lagi atau tetapi dari kemarin stok yang sudah ada, yang kemarin ikut tulong turnamen kan ada yang tidak ikut di sini, ada yang dicoret. Nah, itu mungkin saja bisa diberi kesempatan lagi untuk main di sini. Apalagi kalau saya lihat ada beberapa pemain yang menurut saya kurang mungkin harus diganti atau harus dikasih peringatan atau harus misalnya itu si Kakak itu. Si Kakak itu ngapain? Aduh, si Kakak ini sebenarnya dia niat main bola apa enggak ya? Itu kan si Kakak ini salah satu yang menurut saya harus kita evaluasi dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara. Kemudian ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, itu juga harus dievaluasi lagi. Pemain cadangannya itu harus dievaluasi lagi, apakah mereka masih bisa dipertahankan atau diganti dengan pemain lain. Atau bagaimana, karena ini penting istilahnya itu memberikan kompetisi internal di dalam tim itu bagus untuk membuat pemain itu termotivasi. Jadi pemain itu jangan sampai dia merasa berada di zona nyaman. Jangan, kalau dia terus berada di zona nyaman, wah itu bahaya, itu kehancuran akan menghampiri dia. Tetapi buat pemain itu berada dalam situasi kompetisi, bahwa dia selalu tidak aman, bahwa kalau dia tidak tampil maksimal, kalau dia tidak berjuang, dia akan saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara lebar sekali, panjang sekali. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman tentang keberhasilan tim nasional Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand di final, saudara-saudara. Gol tunggal Jens Raven cukup untuk membuat Indonesia mendapatkan kembali Piala AFF U19, piala kedua setelah 2013 waktu itu mengalahkan Vietnam. Waktu itu di Jawa Timur juga, Sidoarjo waktu itu kotanya, pelatihnya juga sama, Indra Safri, saudara-saudara, luar biasa. Jadi Indra Safri ini, coach Indra Safri ini, kalau di level Asia Tenggara, untuk level ASEAN dan untuk level junior, oke lah, kita kasih apresiasi, kita kasih salut. 4 kemenangan di level junior di Piala ASEAN, saudara-saudara, di level ASEAN U19 2013. Kemudian Piala AFF U22, kemudian medali emas SEA Games, dan sekarang U19 lagi, saudara-saudara. Memang kalau Indra Safri ini level junior, kemudian di level Asia Tenggara, oke lah, keren. Walaupun kita tahu sendiri masih banyak catatan, saudara-saudara. Dan tetapi saudara-saudara, perjalanan Indonesia mencapai final ini juga luar biasa. Mereka tidak terkalahkan, saudara-saudara, mengalahkan dari sejak pertandingan pertama itu selalu memetik kemenangan, melawan Filipina 6-0, kemudian melawan Kamboja 2-0, kemudian melawan Timor Leste 6-2, kemudian mengalahkan Malaysia 1-0 di semifinal dan mengalahkan Thailand di semifinal. Walaupun sekali lagi saudara-saudara, permainannya ya begitulah. Kalau kita mau fair, memang Thailand terlalu dominan lah, bermain cukup dominan, mampu. Ya kalau Thailand lebih beruntung mungkin bisa sampai ke babak perpanjangan waktu atau babak adu penalti ya. Pokoknya itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dan sekarang, saudara-saudara, tolong permohonan saya cuma satu, hentikan euforia. Gak usah dirayakan berlebihan, gak usah ada parade, gak usah ada konvoy, gak usah ada diterima pejabat ini, pejabat itu, tidak usah perlu ada seperti itu. Tidak usah, kenapa? Karena ke depan ini
bulan September itu ada kualifikasi Piala Asia U20. Nah, itu tugasnya lolos ke Piala Asia U20 2025. Di Piala Asia itu juga sekaligus menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U20. Karena beginilah, Indra Safri itu sudah berjaya di level Asia Tenggara, itu sudah nggak usah dibantah lagi lah. Sekarang seharusnya tantangan berikutnya itu ya di level Asia. Mampukah beliau membawa Indonesia bersinar di level Asia? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab, dan itu hanya bisa dijawab jika euforia dihentikan lah. Euforia dihentikan, tidak perlu lagi ada keriahan, kegembiraan, puja-puji, selesai sampai di sini. Karena belajarlah dari kasus Evan Dimas dan kawan-kawan tahun 2013 yang kemudian mereka semua hilang tertelan bumi karena terlalu banyak puja-puji yang berlebihan, karena konvoi di mana-mana diselenggarakan hanya karena juara di level U19 Asia Tenggara pula. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.